terjadi tragedi mengenaskan di mana seorang siswa kecelakaan di Pandeglang berbuntut panjang hingga gugatan hukum akibat jalanan rusak. Al-Amin Maksum, seorang tukang ojek pangkalan yang sempat menyandang status tersangka atas kematian penumpangnya tersebut. Amin resmi melayangkan gugatan perdata senilai 100 miliar rupiah terhadap jajaran petinggi pemerintahan di Provinsi Banten. Gugatan ini menjadi tamparan keras bagi penyelenggara negara terkait buruknya pemeliharaan infrastruktur jalan yang kerap dianggap sepele. Namun kenyataannya jalan rusak tersebut mampu merenggut nyawa manusia dalam sekejap. Kuasa hukum Amin, Raden Elang Mulyana, mengatakan gugatan perdata perbuatan melawan hukum itu ditujukan kepada sejumlah instansi antara lain Gubernur Banten. Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Bupati Pandeglang, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, serta pengemudi ambulans. Gugatan telah didaftarkan melalui e-court di Pengadilan Negeri Pandeglang dan menunggu jadwal sidang. Raden Elang mengatakan gugatan itu dilayangkan karena kliennya menilai kecelakaan terjadi akibat kondisi jalan yang berlubang dan membahayakan pengguna jalan. Dalam gugatan tersebut, Amin menuntut ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah kepada Pemkab Pandeglang dan Pemprov Banten. Nilai tersebut menurut kuasa hukum bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan berencana untuk membantu korban kecelakaan serupa. Raden Elang menambahkan pihaknya menilai pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas kondisi jalan yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, gugatan perdata ditempuh sebagai langkah hukum untuk meminta pertanggungjawaban. Peristiwa memilikan ini terjadi saat Amin sedang mengantar Rafli pulang sekolah pada Selasa 27 Januari 2026. Naas saat melintas di turunan Jalan Gardu Tanjak, ruas Labuan hingga Pandeglang, motor yang dikendarai Amin menghantam lubang dalam di badan jalan. Benturan keras membuat motor oleng tak terkendali hingga Rafli terpental ke badan jalan. Di saat yang bersamaan, sebuah ambulans desa yang melaju dari arah belakang
tak mampu menghindar untuk menabrak Rafli. Bocah Malang itu meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat di kepala, sedangkan Amin mengalami luka serius hingga harus dilarikan ke UGD. Meski polisi sempat menetapkan Al-Amin sebagai tersangka, kasus pidana ini akhirnya berakhir damai melalui mekanisme restoratif justice atau RJ pada Rabu 25 Februari 2026. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut keselamatan pengguna jalan serta tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang layak dan aman bagi publik.